Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan janin dan plasenta. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang perkembangan. Kira-kira bagaimana ya perkembangan janin itu? Agar kita tahu, yuk kita simak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan janin pada trimester pertama, yaitu di bulan pertama setelah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan sel telur oleh sel sperma. Tahap awal perkembangan embrio adalah zigot. Lalu zigot akan menuju ke rahim dan akan membentuk morula. Morula itu adalah kelompok sel yang membentuk buah raspberry. Selanjutnya, morula akan melalui beberapa tahapan perkembangan embrio pada bulan pertama. Pada bulan pertama, kantong ketuban sudah mulai terbentuk untuk melindungi embrio. Begitu pula dengan plasenta dan sel darah bayi tubuh. Tubuh juga sudah mulai terbentuk yang ditandai dengan munculnya area wajah dengan lingkaran hitam di tengah, yang nantinya lingkaran hitam tersebut akan berkembang menjadi mata di usia kehamilan ini pula. Di usia kehamilan ini, bagian tulang rahang mulut dan tenggorokan janin sudah mulai terbentuk. Pada akhir bulan pertama, embrio baru berukuran sebesar butir beras. Perkembangan janin di bulan kedua. Pada bulan kedua, tulang dan sistem saraf yang meliputi jaringan otak saraf, tulang belakang, dan saraf tepi sudah mulai terbentuk. Pembentukan jantung juga mulai terjadi bersamaan dengan sistem peredaran darah. Pada bulan ini, bagian wajah janin juga akan terus mengalami perkembangan, bahkan bakal telinga sudah terlihat. Begitu pula pertumbuhan tangan dan kakinya. Di akhir bulan kedua, embrio berukuran sekitar 2,5 cm dan beratnya mencapai 9,5 gram. Perkembangan janin di bulan ketiga. Pada bulan ketiga, organ dalam janin sudah mulai berkembang. Organ hati mulai memproduksi empedu, sistem urinaria mulai bekerja, dan sistem peredaran darah juga sudah mulai beroperasi. Organ reproduksi dan ini pun sudah mulai terbentuk, namun jenis kelamin masih sulit dipastikan meski pemeriksaan dilakukan dengan USG. Pada akhir bulan ketiga, janin sudah memiliki tangan, lengan, jari tangan, tungkai, dan kaki. Pada usia ini, gusi dan bakal giginya pun sudah mulai berkembang. Begitu pula dengan jari tangan dan kaki, serta telinganya. Janin berusia 3 bulan juga sudah dapat membuka dan menutup mulut serta tangannya. Panjang tubuh janin pada akhir bulan ketiga mencapai sekitar 7,5 sampai 10 cm dengan berat 28 gram. Setelah itu, kita memasuki perkembangan janin pada trimester kedua, yang pertama di bulan keempat. Pada bulan keempat, janin laki-laki sudah memiliki prostat, sedangkan untuk perempuan sudah mulai memiliki folikel pada ovarium. Di usia kehamilan ini, tulang janin makin berkembang. Di bagian kepalanya pun sudah tampak pola rambut. Matanya pun sudah bisa bergerak secara perlahan tetapi belum bisa terbuka. Pada usia ini, posisi telinga sudah sesuai dengan tempatnya dan mulai janin juga sudah dapat menghisap. Pada janin di akhir bulan keempat biasanya mencapai sekitar 15 cm dengan berat tubuh sekitar 100 gram. Selanjutnya pada bulan kelima, ketika sudah menginjak bulan kelima, kulitnya sudah tertutup lapisan putih sebagai pelindung cairan ketuban. Lapisan ini akan terlepas dengan sendirinya ketika janin dilahirkan. Pada bulan kelima, otot janin pun sudah berkembang dan janin mulai dapat bergerak. Di bagian kepala sudah tumbuh rambut serta bagian punggung dan bahunya telah ditumbuhi rambut halus yang akan hilang nantinya setelah bayi lahir. Panjang janin pada akhir bulan ini sekitar 25 cm dengan berat 225 sampai 450 gram. Selanjutnya pada bulan ke-6. Saat menginjak usia 6 bulan, kelopak mata janin sudah terbentuk sempurna. Matanya sudah bisa terbuka, janin sudah bisa merespons suara dengan gerakan.
Pembuluh vena sudah terlihat, panjang janin 30 cm dan berat badan 900 gram. Nah, yang terakhir perkembangan janin pada trimester ketiga. Nah, pada bulan ke-7 janin ini sudah mulai dapat merespon cahaya, merasakan sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi tubuhnya. Selain itu, jaringan lemak dalam tubuhnya juga sudah berkembang dengan pekat. Di bulan ini, pada bulan ke-7, panjang janin umumnya 30-36 cm dengan berat 900-1800 gram. Selanjutnya di bulan ke-8, memasuki usia 8 bulan, organ dalam janin sudah berkembang lebih baik. Salah satu organnya sudah terbentuk tetapi belum sempurna, yaitu paru-paru. Sementara itu, bagian otak berkembang lebih pesat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan ini, cadangan lemak tubuh akan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya usia janin. Janin pun sudah bergerak lebih aktif yang ditandai dengan gerakan menendang yang lebih kencang. Di usia kehamilan ini, panjang janin mencapai 46 cm dengan berat 2,27 kg. Nah, kita sudah masuk bulan yang terakhir nih, yaitu bulan ke-9. Ketika berusia 9 bulan, janin sudah terbentuk lebih sempurna tubuhnya. Mata dan telinga sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih peka terhadap sentuhan dan cahaya, serta bagian paru-parunya sudah hampir sempurna. Panjang janin umumnya mencapai 46-51 cm dengan berat kira-kira 2,5-3,2 kg. Pada usia ini, kepala janin sudah menghadap jalan lahir dan bokongnya telah menempati bagian atas rahim ibu untuk mempersiapkan diri menjalani proses persalinan. Plasenta adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrien dan gas antara kompartemen ibu dan janin. 3 bulan pertama perkembangan janin plasenta ini belum selesai dibuat karena selesainya pada bulan ke-4 setelah terbentuknya plasentanya bisa menghasilkan progesteron. Waktu janin di usia minggu ke-9 perkembangannya ada permintaan nutrisi dan zat-zat lain yang dibutuhkan sangat besar untuk pertumbuhan janin tersebut. Disinilah mulai pertumbuhan plasenta yang sangat menonjol karena plasenta didesain harus segera terbentuk karena plasenta nantinya akan menjadi dapur atau sumber nutrisi perkembangan janin. Komponen janin pada plasenta berasal dari tokobles dan metode ekstraembrional atau lempeng korion, lalu komponen ibu berasal dari endometrium uterus. Nah, bagian yang dilingkari merah ini adalah lempeng korion yang biasanya lebih halus. Darah ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis yang bentuknya spiral kecil, posisinya ada di dalam rahim. Lalu terjadi inflasi endovaskular oleh sel-sel sitoplas pada saat posisi mau implantasi, ibaratnya seperti sedang mengebor mencari arteri spiralis. Begitu sudah ketemu, nah trofoblasnya menginvasi arteri spiralis ini akan mengubah pembuluh darah dari diameter kecil. Ketahanan yang tinggi menjadi pembuluh darah dengan diameter besar dan tahanannya yang lebih rendah yang dapat memberikan lebih banyak dari ibu ke ruang antar virus. Maksudnya, pada saat awal pembuluh darah 2 diameternya, begitu ada inflasi trofoblas, maka pembuluh darahnya akan menjadi lebih besar. Berarti volume darah yang nantinya akan dialirkan melalui ibu ke janin lebih banyak karena janin sedang masa pertumbuhan. Preeklamsia adalah hipertensi dalam kehamilan ditandai dengan adanya protein urin. Teori untuk preeklamsia terjadi kegagalan atau ketidaksempurnaannya invasi sel tropoblas. Jadi seharusnya sel telur 12 itu bisa membuat pembuluh darah menjadi berdiameter besar, tapi karena gagal menginvasi, maka terjadilah pembuluh darah dengan diameter yang kecil. Jika diameternya kecil, maka tekanannya akan tinggi. Jika hipertensi sudah terjadi pada kompleks wanita dan janin kemudian merambat ke ibu, baru kedeteksi saat kunjungan tekanan darah dilakukan pemeriksaan. Tekanan darah terjadi peningkatan di atas sistolik 140 dan diastolik di atas 90.
Di awal bulan keempat, plasenta memiliki dua komponen. Di bagian janin yang dibentuk oleh korion, di bagian ibu yang dibentuk oleh desi-2 basalis. Di sisi janin plasenta dibatasi oleh lempeng korion, dan di sisi ibu plasenta dibatasi oleh desi-12 dengan lempeng besi 2 yang paling berhubungan erat dengan plasenta. Nah, pada akhir bulan keempat, plasenta menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Jumlah cairan amnion bertambah dari sekitar 30 ml pada usia kehamilan 10 minggu menjadi 450 ml pada usia kehamilan 20 minggu hingga 800 sampai 1000 ml pada usia kehamilan 37 minggu, dan diperkirakan janin menekan sekitar 400 ml pada usia kehamilan 37 minggu, dan pada awal bulan kelima janin menelan cairan anime sendiri, dan diperkirakan janin menelan sekitar 400 ml cairan setiap hari, sekitar separuh dari jumlah total cairan amnion. Nah, saat 9 bulan perkembangan janin, plasenta ini kira-kira ukurannya 15 cm sampai 25 cm normalnya dan memiliki ketebalan sekitar 3 cm.